keanekaragamaan. Hilangnya keanekaragamaan hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragamaan hayati yang antara lain disebabkan oleh punahnya spesies tumbuhan atau hewan di seluruh dunia, serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Adapun manfaat keanekaragaman hayati, diantaranya di bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis dengan nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat berperan pada kelangsungan makhluk hidup di bumi. Di antaranya berperan sebagai paru-paru bumi, menjaga kestabilan iklim global. Iklim global yaitu mempertahankan suhu dan kelembapan udara. Bidang farmasi, aneka tumbuhan yang bisa dipakai untuk obat yaitu pohon kina yang berfungsi sebagai penyakit malaria karena kandungan alkaloidnya. Selain itu, ada pula buah mengkudu yang memiliki peran penurun tekanan darah yang tinggi. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia dan lingkungan, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas ekosistem di mana masing-masing spesies, tidak peduli seberapa kecil, semua memiliki peran penting dalam ekosistem tersebut. Sebagai contoh, banyaknya jumlah spesies tanaman berarti memiliki banyak potensi obat-obatan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan sumber makanan. Yang kedua, keanekaragaman spesies yang besar menjamin keberlanjutan alam untuk mendukung semua bentuk kehidupan ekosistem. Berperan pula menurunkan resiko berbagai bencana alam seperti pohon bakau dalam mencegah abrasi tsunami. Yang ketiga, ekosistem hutan hujan Indonesia kaya akan keragaman spesies. Hilangnya hutan bakau juga akan berdampak negatif, karena itu sama saja dengan menghilangkan manfaat hutan bakau. Yang keempat, terkelolanya sumber daya alam dengan baik akan meningkatkan manfaat alam bagi kesehatan manusia. Yang kelima, keragaman hayati yang baik menyediakan sejumlah layanan jasa lingkungan alam bagi manusia. Hal ini meliputi perlindungan sumber daya air, perlindungan tanah dari longsor dan banjir, penyimpanan nutrisi, unsur hara. Sumber daya hayati juga berperan menyerap zat pencemaran lingkungan seperti karbon dioksida, menjaga stabilitas iklim, menjaga keseimbangan ekosistem, dan juga menyediakan makanan, sumber makanan dan obat farmasi, tanaman obat, tanaman hias, pemijaan sumber daya ikan, penelitian, pendidikan, wisata alam. Semua ini diperoleh secara gratis dari alam. Pelestarian institusi di dalam habitat asli. Jadi apa sih pelestarian institusi di dalam habitat asli itu? Pelestarian institusi di dalam habitat asli atau disebut juga dengan in situ merupakan konservasi sumber daya keanekaragaman hayati di wilayah asalnya. Jadi mereka mengadakan konservasi di wilayah itu, wilayah di mana hewan atau tumbuhan itu berada. Pelestarian in situ merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya atau karena predator. Cara konservasi ini adalah dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, atau Swagam Marga Satwa. Contoh daerah konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Tanjung Puting, dan Taman Nasional Gunung. Pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya atau yang disebut juga dengan pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan dengan cara
mengeluarkan hewan atau makhluk tersebut dari habitatnya dan dimasukkan ke dalam habitat baru yang lebih terkontrol. Contoh dari pelestarian ex situ adalah kebun binatang, kebun raya, bank DNA, bank benih, kebun botani, akuarium, dan taman safari.